untuk dibaptis menjadi Kristen akhirnya dibakar di pinggiran sungai Guadalquivir, disalib, dibakar hidup dan mati. Literatur keislaman, karya-karya Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, dan semua karya-karya keilmuan Islam dibakar semua di alun-alun kota Granada. Hancur peradaban Islam, hancur kebudayaan Islam, dan hancur juga keimanan Islam. Tidak menyisakan satu genitik pun orang Islam di Eropa. Kalau ada hari ini ada orang Islam di Eropa, itu imigran, pengungsi dari negara-negara Muslim atau orang yang menjadi mualaf. Secara genetik nggak ada, Pak. Yang menyisakan hanya kebudayaan aja. Cara makan orang Spanyol sama dengan cara makan orang Maroko. Namanya pun masih ada yang Gabriel, Omar, Batistuta, ada Omarnya. Hanya kebudayaan yang tersisa. Nah, ini gambaran bahwa tidak bisa ada antitesis yang bisa dilawankan kalau keimanan itu dibawa lewat jalur politik. Dan hari ini semua ideologi transnasional hari ini yang masuk ke kita seolah-olah kekuasaan politik ini harus betul-betul diraih sehingga orang ini semua bisa diislamkan seluruh Indonesia. Nggak bisa, Pak. Nggak bakal bisa. Perbedaan-perbedaan di antara manusia ini adalah betul-betul kesengajaan Allah. Makanya di Quran itu disebut konsep lita'arofu. Silakan kalian saling mengenal, saling berinteraksi atas perbedaan itu. Taruhlah misalnya, saya sering mengatakan analogi ini sebelum saya jawab dua pertanyaan. Saya sering membawakan analogi. Ada saudara kembar, kupingnya sama, rambutnya sama, oleh orang tuanya bahkan diberikan baju yang sama, identik. Bahkan kita tidak tahu, tidak bisa membedakan ini si A, ini si B, sangat identik. Apa? Kekuasaan Allah di situ apa yang ditunjukkan? Maha kayanya Allah di situ apa yang ditunjukkan? Allah tetap membuat perbedaan, sidik jarinya berbeda. Itu. Ini kesengajaan Allah membuat perbedaan di antara manusia dan kita yang manusia yang kerdil, yang segelintir ini ingin memaksakan bahwa semua manusia harus sama dengan saya. Ini kan Tuhan kerdil namanya. Nah, inilah paham-paham hakimiyah takfiriyah yang hari ini menjalar di tengah-tengah kita ini. Kalau orang yang berbeda kemudian dikafirkan, dijahiliyahkan. Kalau kita masuk ke masjidnya kadang-kadang bekasnya dipel. Alhamdulillah, ini bukan NU banget. Nah, ini yang terjadi di kita. Lalu kemudian kita menjawab, moderasi beragama itu apa sih? Islam itu sudah moderat, tadi saya sudah katakan ya. Ini konsep dasarnya bahwa Nabi itu dikenal moderat pada zamannya. Moderat di dalam Islam itu apa? Allah menurunkan Islam ini sebagai bejana supaya manusia bisa menghargai manusia lainnya dan supaya manusia bisa menciptakan kedamaian dan menjaga kedamaian itu tujuan Islam yang paling utama. Dan Islam dituntut untuk menjaga keseimbangan antara hablum minallah dengan hablum minan nas. Sesederhana itu. Kalau kita berbicara keyakinan, kita ini kan hidup dengan tafsir-tafsir dari para mufassir yang hidup di zaman-zaman yang berbeda. Bahkan air liur anjing ada yang mengatakan itu najis biasa, ada yang mengatakan ini najis muwallah. Ini tergantung mufassir yang hidup pada zamannya. Makanya saya memaklumi kalau ajaran-ajaran Ibnu Taimiyah itu selalu menggelorakan kebangkitan politik. Mengapa? Karena Ibnu Taimiyah ini hidup pada zaman politik Islam itu sedang terpuruk. Ketika pasca Bani Abbasiyah tahun 1258 diserbu bangsa Mongol, runtuhlah Bani Abbasiyah. Dan pada saat itu bangsa Eropa berusaha melewati tanah-tanah Arab yang beragama Islam untuk menguasai Yerusalem, mulai dari Titus Vespasian sampai kepada kalangan-kalangan kelompok-kelompok kerajaan Romawi baru, perpecahan antara Romawi dalam kekaisaran Bizantium dan Eropa Barat. Ini semua kemudian ingin menguasai Yerusalem. Disitulah terjadi perang-perang antara orang Eropa dan orang Arab yang kita kenal kemudian dengan perang salib. Pada saat itulah Ibnu Taimiyah hidup, makanya Ibnu Taimiyah membuat dua kitab, Majmu' al-Fatawa dan Taklid As-Sisatus Syariah. Jadi kalau kemudian anjuran-anjurannya ini tentang kebangkitan politik ya kita peduli. Tapi apakah kebangkitan politik pada abad pertengahan itu layak digunakan hari ini? Yang nggak layak menurut saya, karena isinya adalah pengkafir-kafiran kepada orang yang berbeda, yang dianggap berbeda, dan membangun monoloyalitas dengan orang yang dianggap sama. Inilah yang dianut oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Makanya mereka gemar sekali mengkafirkan orang.
baca kunut dikafirkan, ziarah kubur ahli kubur, tawassul, kemudian kita ini diharam-haramkan, dikafir-kafirkan karena tawassul, katanya menyembah kuburan, minta kepada kuburan. Emang kita nyembah setiap hari ini, kita menghadap itu, kita sholat ini menghadap apa? Menghadap batu kotak yang bernama Ka'bah. Itulah konsep dasar tawassul. Itu loh. Kita kan menyembah batu ini. Tapi itulah konsep tawassul, bahwa kita tidak menyembah batu itu. Ada Allah di antara Ka'bah dan kita. Kita kadang-kadang, saya terus tidak pernah mau berdebat soal dalil. Dalil ini perdebatannya ikhtilafnya, khilafiyahnya ila yaumil qiyamah, kata hadisnya. Makanya kemudian timbulnya firqah-firqah dan tafsir-tafsir itu. Saya hanya ingin membangun rasionalitas di antara kita. Marilah kita melebur dalam budaya-budaya. Kita ini semua Islam karena dilahirkan dari orang tua beragama Islam, Bapak Ibu sekalian. Kalau saya lahir di Meksiko, saya Katolik. Lahir dari orang tua beragama Katolik, lingkungan saya Katolik, sekolah saya Katolik, kemana-mana melihat gereja Katolik, satu negara isinya Katolik. Mau jadi Islam, ini di luar konteks hidayah. Sulit, ini soal keimanan. Kita kan Islam karena kita orang tua beragama Islam. Lalu kita mengatakan bahwa oh itu, wah itu kafir itu. Saya dulu pernah mengalami hal seperti ini. Ini mohon maaf. Ini nanti hubungannya dengan pertanyaan Pak Lailatul. Ini Lailatul dunia. Nanti ini hubungannya ke sana. Saya itu pernah dulu mengalami masa-masa seperti itu. Saya pernah terpapar dengan gerakan-gerakan karena membaca Ma'anim Filtori. Saya membaca Jahilatul Qur'an Islam, saya membaca Fitilanil Quran, saya membaca Idarot At-Tawahhush. Lalu kemudian saya menganggap bahwa saya adalah orang satu-satunya yang dekat dengan Allah. Lalu orang yang berbeda dengan saya pasti jauh dengan Allah. Ini perasaan saya. Lalu makanya kemudian kata Jalaluddin Rumi dalam Fiqh Mafi dikatakan penyakit manusia itu adalah ketika merasa paling. Ini penyakit ini. Merasa paling dekat dengan Allah lalu menganggap bahwa orang lain itu pasti paling jauh gitu. Ini loh penyakitnya manusia itu, merasa paling itu, merasa paling benar, melakukan klaim-klaim kebenaran, lalu orang yang berbeda pasti salah, pasti neraka. Yang surga itu ya saya. Kalau dia tidak sama dengan saya, maka dia adalah musuh saya. Ini konsep al-wala wal bara. Makanya yang mau mendebat soal konsep al-wala wal bara ini baca Majmu' al-Fatawa. Di situ jelas yang diimplementasikan oleh Muhammad Said Al-Qahtani dalam kehidupan Wahabisi. Udah saya sudah baca semua. Saya sudah baca secara detail, analisis. Oh begini. Nah gitu. Nah moderasi beragama itu adalah berusaha mereposisi fungsi agama sesuai ketika agama itu diturunkan oleh Allah. Gitu. Bahwa agama ini dengan beragama Pak, kalau kemudian dengan beragama kita jadi benci orang lain, gelisah dengan keimanan orang lain, kita ingin membinasakan orang lain, nggak perlu agama kalau kayak gitu, nggak perlu percaya Tuhan kalau gitu. Orang yang nggak percaya Tuhan bisa melakukan itu. Fungsi agama di mana coba? Fungsi agama ini kan diturunkan oleh Allah untuk menertibkan manusia. Kalau dengan beragama kita nggak menjadi tertib, fungsi agamanya di mana? Kalau dengan beragama kita kemudian sibuk sweeping warung-warung yang buka ketika bulan puasa, dihancur-lemburkan, itu siar-siar agama ini apa? Kalau kemudian agama ini dibawakan dengan kekerasan-kekerasan, kita diharamkan untuk berteman akrab dengan orang non-Islam misalnya. Ini kan ajaran-ajaran Salafi Wahabi seperti itu. Diharamkan berteman akrab dengan orang non-Islam. Terus yang mau tertarik dengan Islam ini siapa? Saya mau tanya. Kita melakukan syiar, melakukan dakwah ini kan sebenarnya supaya Islam tetap terjaga daya tariknya. Kalau Islam dibawakan dengan bakar, bunuh, gantung, hajar, terus Islam itu daya tariknya gimana tuh? Terus nunggu orang mau nikah dengan orang Islam baru pindah agama. Kita percaya hari ini Islam besar Pak, karena orang Islam itu banyak anaknya. Secara kualitatif, secara jumlah kita memang jumlahnya besar. Secara substantif kita ini lemah Pak. Karena apa? Kita mudah digiring ke sana kemari untuk kepentingan orang lain. Kita tidak pernah sadar ajaran khilafaisme yang disuarakan oleh Hizbut Tahrir itu kantor pusatnya di London. Coba masa kita nggak pernah mikir sih?
Mereka menyuarakan anti demokrasi, demokrasi haram, Indonesia harus menjadi khilafah. Kan terusannya di Inggris, coba bayangin aja. Rasionalitas kita, ini siapa yang menggerakkan? Coba, ini kayak gini-gini kita nggak pernah berpikir. Orang Islam ini diadu domba dengan politik, Pak. Mengapa? Supaya umat Islam ini menjauh dari ilmu pengetahuan. Karena orang-orang Barat itu tahu kalau orang Islam ini berkenalan dengan ilmu pengetahuan, bahayanya bisa menguasai dunia. Karena apa? Islam pernah melahirkan Ibnu Sina, Al-Khwarizmi, Al-Farabi, Al-Kindi, Imam Ghazali, Ibnu Rus. Ini semua dilahirkan orang Islam. Tahu Al-Khwarizmi itu siapa? Yang menciptakan angka 0 dalam matematika. Kalau nggak ada itu, kita nggak punya duit ribuan, Pak. Nggak punya duit jutaan, nggak punya duit miliaran. Kita hanya mengenal angka 1 sampai 9. Al-Khwarizmi orang Islam yang menciptakan angka 0, sehingga kita tahu angka 10, angka 20, minus 1, minus 2 sebagai penghubung antara angka positif dan negatif. Al-Khwarizmi yang menciptakan. Dan hari ini oleh kaum Wahabi siapa? Al-Khwarizmi itu dikafirkan, Pak. Karena dianggap bukan orang Arab, dia orang Persia. Coba, Ibnu Sina adalah penemu ilmu kedokteran tanpa membedah tubuh. Ilmu kedokteran hari ini yang dipakai adalah dasar-dasar pemikiran Ibnu Sina tentang anatomi tubuh manusia. Ini semua ilmu kedokteran menggunakan rujukan dasarnya Ibnu Sina. Ibnu Sina orang Islam. Ini loh ilmu pengetahuan. Pemikiran-pemikiran perdebatan antara Imam Ghazali dan Ibnu Rushd dalam tahafut al-falasifah dan tahafut akhirnya mengilhami kalangan filsuf Eropa, yang kemudian dirumuskan dalam sebuah buku namanya Summa Theologica. Penulisnya namanya Thomas Aquinas. Melahirkan sanad keilmuan kepada seorang Protestan bernama Immanuel Kant dengan teori deontologi. Melahirkan perjuangan-perjuangan bela negara oleh filsuf Jerman bernama Jürgen Habermas dalam konsep Verfassung Patriotismus. Sanad keilmuan Eropa ini kemudian mengakar pada Islam. Ini kemudian yang membuat orang Barat itu tidak ingin kita itu menjadi seperti itu lagi. Akhirnya apa? Kita dikenalkan dengan mimpi-mimpi politik supaya apa? Orang Islam berperang sesama orang Islam, orang Islam saling bunuh sesama orang Islam. Ini loh keinginan mereka. Ini saya tidak akan pernah lelah menyuarakan ini, Pak. Kemarin di pengadilan juga saya bawakan ini. Pengacara ini cuma melongok semuanya. Saya bukan menganggap ini karena memang kita ini semuanya orang-orang yang betul-betul berada di kalangan elit itu tidak pernah tahu ini mohon maaf, terutama mereka yang mengusung politisasi agama, bahwa politisasi agama itu akan membahayakan, Pak, soliditas, ukhuwah dan sebagainya. Jadi Adinda, mohon maaf, moderasi beragama itu disuarakan dalam konteks seperti ini. Kalau kita mengandalkan, kita sebenarnya punya kultur moderasi beragama, kita punya. Tapi dalam teori-teori filsafat, kultur itu akan runtuh ketika kepentingan politik, pragmatisme politik menyasar budaya sehingga budaya itu kemudian berubah total. Nah, ini juga terhubung dengan jawaban tadi. Makanya kita jangan lelah menyuarakan kita harus melawan politisasi agama. Bukan politik agama, bukan politik identitas. Semua politik tidak bisa lepas dari agama dan identitas terutama. Pastikan ini representasi, dapil-dapil ini kan identitas. Itu tidak bisa lepas. Tapi ketika politisasi identitas, ketika terjadi politisasi agama, ini tidak bahayanya di situ. Nah, kita harus memulai dari situ, menyadarkan masyarakat kultur-kultur moderasi beragama, bahwa dengan beragama kita harus saling mencintai, saling menghargai manusia lain. Ini kan harus dipupuk. Agama-agama ini diturunkan ketika manusia lalai dalam kemanusiaan, lalai dalam kedamaian, lalu Allah menurunkan agama baru, Rasul baru, dan kitab suci baru. Selalu begitu. Nah, ini yang harus disadari, tujuan dari agama itu adalah supaya manusia berkemanusiaan dan menjaga kedamaian. Kemudian yang terakhir begini, kalau kita pernah ke Mekah, ya, kalau kita pernah ke Mekah, kita akan tahu cara sholat orang itu berbeda-beda. Ada yang sedekap, ada yang tangannya lurus, ada yang ibu-ibu sholat sambil netein anaknya, ada yang ibu-ibu sholat anaknya nangis, dia seperti bergerak ke depan, diambil anaknya sambil digendong sholat. Tahu nggak ini semua? Mereka semua mengaku Islam dan mereka semua ini mengaku benar. Nah, itulah yang saya maksud dengan tafsir-tafsir agama. Itu saya terus terang termasuk orang yang begini. Saya juga pernah mengalami hal
hal yang sama. Tapi percayalah, dari semua hilafiah dan ikhtilaf dari setiap tafsir-tafsir ini akan memberikan hikmah-hikmah kepada kita. Saya sering menyuarakan ini, apapun tafsir yang dipakai, apapun keyakinan yang dipakai, apapun keimanan yang dianut, sepanjang kita menghargai kemanusiaan, sepanjang kita menjaga kedamaian, silakan aja. Persoalannya hari ini, orang-orang yang mengaku sebagai pemurni ajaran agama ini menganggap orang lain yang berbeda dengan dia dianggap tercemar. Ketika dia menganggap sudah lebur dosanya, lalu mereka sibuk menghitung dosa orang lain. Kelompok-kelompok hijrah itu penyakitnya ini. Ketika dia sudah merasa tobat, orang lain dianggap masih berumur dosa. Ketika dia punya keyakinan baru bahwa musik itu haram, teman-temannya yang masih bermain musik itu dinerakakan. Nah, ini loh yang tidak boleh. Keyakinan-keyakinan yang membawa orang kepada arah segregasi, kebencian, pemisahan, al-wala, wal-bara dan sebagainya ini yang tidak boleh. Ini yang merusak ukhuwah Islamiyah. Ini ukhuwah watoniyah dan sebagainya. Ini yang akan merusak. Makanya kalau saya terus terang, ya bukan saya mau mempromosikan Nahdlatul Ulama, sudahlah kita berpegang kepada tali ukhuwah Nahdlatul Ulama. Sudah, itu sudah benar itu. Karena kita tidak diajarkan untuk membenci orang lain.